Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feris Purwanto dari kelas 11 Tekar O1 nomor absen 13 SMK Bunda Satria Wangun. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem sasis, tepatnya suspensi, untuk mapel PSPTKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Langsung saja, materi yang pertama yaitu suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cengkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer bar, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid dan tipe bebas atau independen. Fungsi suspensi. Yang pertama, selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oksilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Yang kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. Yang ketiga, ada menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Komponen utama suspensi. Sistem suspensi terdiri dari komponen berikut ini, yaitu ada pegas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Di sini ada gambar contoh suspensi depan. Bisa dilihat konstruksi dan komponen-komponennya. Dan juga ada gambar suspensi belakang beserta konstruksi dan komponen-komponennya. Komponen utama suspensi. Yang pertama ada pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkraman ban terhadap permukaan jalan, ada tiga tipe pegas, yaitu yang pertama ada bekas koil. Bekas koil atau coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Yang kedua ada bekas daun. Bekas daun atau lace spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga, bekas batang torsi. Bekas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap pundiran. Yang kedua ada shock absorber. Shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Cara kerja shock absorber. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut dengan minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. Yang pertama, menurut cara kerjanya. Ada shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya pada saat kompresi tidak ada efek meredam. Yang kedua ada shock absorber kerja ganda atau multiple action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, shock absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Yang kedua, pengulangan shock absorber menurut konstruksi. Yang pertama ada shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber dan reservoir chamber. Yang kedua ada shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Kemudian yang ketiga, pengulangan menurut medium kerjanya. Yang pertama ada shock absorber bearded gas. Di dalamnya hanya terdapat minyak stuck absorber sebagai medium kerja.
Yang kedua ada shock absorber Berthet gas. Ini adalah shock absorber hidrolik yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Selanjutnya komponen utama yang ketiga ada ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Kemudian komponen yang keempat ada stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat dengan frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Cara kerja stabilizer bar. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, bekas pada roda bagian luar atau water spring tertekan dan bekas roda bagian dalam atau inner spring mengembang. Akibatnya, stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya tertekan ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Komponen yang kelima ada strut bar. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Komponen yang keenam ada lateral control rod. Lateral control rod dipasang di antara aksel dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan aksel pada posisi terhadap beban dari samping. Yang ketujuh ada bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang untuk sebagai pelindung frame, aksel, shock absorber, dan lain-lain pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama, suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Yang kedua, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independen, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak secara bebas atau secara independen. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu untuk mencegah roda bergoyang. Tipe-tipe sistem suspensi depan. Yang pertama ada tipe MacPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda-roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Yang kedua ada tipe MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Yang ketiga ada tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan, mobil penumpang, dan truk kecil. Roda dipasangkan pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terletak di antara lower arm dan bodi frame.
Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasang pada upper atau lower arm. Tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas daun atau tipe bekas lainnya yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar aksel selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Tipe-tipe sistem suspensi belakang. Yang pertama ada tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid aksel ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe aksel yang biasa digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut dengan live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferential, axle shaft, dan wheel hub. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan lama terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Yang kedua ada tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang paling lebih baik karena penanganan posisi aksel dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Yang ketiga ada tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignments, tuck-in, tread, dan chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Yang keempat ada tipe double wishbone. Tipe ini dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Yang kelima ada tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Yang keenam ada tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Ya, sebelum mengakhiri presentasi video pada kali ini, ada yel-yel. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya, jaya, jaya. Bunda Satria luar biasa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.